hal tersebut, maka buah itu menjadi hak tetangga. Jika sang tetangga tidak mengajukan itu, maka hukum asal buahnya adalah milik sang pemilik pohon. Dan hukumnya sama seperti hukum pohon yang ada di kebun orang pada umumnya. Jadi kalau kita melewati suatu daerah, kemudian sebagaimana yang di-share oleh Pak Yus di grup, ada video yang disampaikan oleh Ustaz Amin Nur Faiz. Kalau kita melewati sebuah pohon, lalu kemudian di pohon itu ada buahnya, maka halal bagi kita untuk mengambil yang mencukupi mulut kita saja, yang bisa kita makan. Maka tidak boleh kita ambil lalu kita masukkan ke dalam karung atau kita masukkan ke dalam baju. Pohon yang tadi menjuntai di halaman tetangga, hukum asalnya adalah milik sang pemilik pohon sampai terjadi kesepakatan jika pohon itu tidak ditebang atau tidak dipotong bagian yang menjuntai, maka buah itu adalah miliknya. Jika belum ada kesepakatan ini, maka buah tersebut atau pohon tersebut mengikuti hukum seperti pohon di kebun-kebun yang lain. Artinya si tetangga boleh mengambil hanya satu atau dua yang bisa dia makan langsung, bukan dia ambil semuanya. Bisa dibedakan ya Pak ya? Ya, karena hukum asalnya adalah milik si pemilik pohon, maka buah tersebut boleh dia ambil karena dia amrun tafi, satu atau dua yang dia makan langsung. Misalnya pohon jambu menjuntai ke rumahnya, kemudian ada buahnya, dia ambil satu, dua, tiga, nggak masalah, lewat dia ambil satu. Tapi kalau dia goncang pohon itu kemudian berjatuhan lalu dia pukulkan, maka ini tidak diperbolehkan. Karena hukum asalnya adalah milik sang pemilik pohon. Begitupun di kebun-kebun yang lain, kalau kita melewati kebun orang, kemudian kita melihat ada jambu dan kita tidak melihat ada pemiliknya dalam hadis, dan kita tidak melihat pemiliknya dalam hadis sebutkan disunahkan untuk memanggil 3 kali. Kalau tidak ada jawaban berarti tidak ada orang. Atau tidak harus, para ulama menyebutkan memanggil 3 kali ini tidak wajib. Ada qarinah, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa memang pemilik kebun tidak ada di situ. Selain dipanggil, ada hal-hal lain, misalnya memang tidak terlihat orang di situ, tidak ada lapang, kemudian ada satu pohon, maka di sini boleh kita mengambil satu atau dua, kemudian kita makan tanpa boleh dibawa pulang. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwa sebagian sahabat mengambil sebuah kurma yang dia lewati, kemudian dia makan satu atau dua, kemudian Nabi SAW mentakrir hal tersebut tanpa mengingatkan sahabat ini. Tentu jika itu tidak diperbolehkan, Nabi SAW akan menegur sahabat tersebut. Namun ketika itu diperbolehkan, maka Nabi SAW membiarkannya. Jadi sekali lagi, hukum asalnya adalah kembali kepada pemilik pohon, bukan kepada si tetangga, kecuali kalau terjadi sulh, kemudian tetangga itu mengajukan bahwa buah itu miliknya, maka itu menjadi miliknya. Atau misalnya buahnya jatuh, maka ini boleh tetangganya ngambil. Terjatuh di halamannya satu, ini maka diperbolehkan. Tapi hukum asalnya secara keseluruhan itu pohon masih milik sang pemilik pohon. Kemudian yang kedua tentang sedekah pagi. Sedekah pagi, Nabi SAW bersabda seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Amin yawmin tusbihu fihi al-ibadu illa nazala alaihi al-malakani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa qala al-akhiru Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ketika di pagi hari tidaklah ada satu hari pun yang seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali Allah mengirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berkata, berikan orang yang memberikan infak sebagai pengganti, dan berikan kepada orang yang pelit dalam bentuk kerugian. Ini doa dari malaikat di pagi hari. Nah, jadi bukan berarti hadis ini tidak menunjukkan keharusan di pagi hari, Pak. Tapi apakah boleh bersedekah di pagi hari? Jawabannya boleh. Tapi tidak dikhususkan harus di masjid atau disedekahkan ke orang. Dalam hadis ini sifatnya umum. Jika ada perintah sifatnya umum, maka tidak boleh dikhususkan.
maka jika dikhususkan dia akan termasuk ke dalam perkara bid'ah. Ketika dia dibuat umum, kata Nabi SAW, perbanyak bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian ada orang menentukan bersolawat kepada Nabi sehari harus 3.000 kali supaya dapat rezeki, maka dia termasuk ke dalam perkara bid'ah. Begitupun dengan hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tidaklah masuk di waktu pagi seorang hamba kecuali malaikat turun dan mendoakan, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang menginfakkan hartanya dan kerugian bagi orang yang beli. Hadis ini umum untuk semua sedekah, baik di pagi sampai sore, baik sedekah apapun, apalagi sedekah untuk keluarga, infak, atau sedekah bahkan ngasih anak jajan, atau sedekah infak di masjid dan lain sebagainya. Ini mencakup dalam hadis tersebut. Namun, kenapa ada orang berusaha sedekah di pagi hari? Mengikuti hadis Nabi SAW yang lain, yaitu badiru bis shadaqah fa innal balaa la yatahaqqaha. Badiru bis shadaqah fa innal balaa la yatahaqqaha. Dalam hadis yang lain disebutkan, bersegeralah sedekah karena sesungguhnya sedekah tidak akan dikenai bala, tidak akan dikenai bala. Maka kalimat badiru bis shadaqah, bersegera, tentu waktu pagi adalah waktu yang paling segera. Tentu waktu pagi adalah paling segera. Tapi bukan berarti di waktu pagi atau di waktu siang tidak baik sedekah. Jangan sampai kita menunda sedekah. Misalnya sore kita ada rezeki, wah tunggu besok saja nih, pagi baru sedekah. Enggak. Kapan kita ada rezeki dan kemudian kita melihat ada kesempatan untuk sedekah, apalagi ada yang membutuhkan, ya jangan ditunda. Ada orang kelaparan di sore hari, kemudian kita bilang, besok saja Pak, saya sedekah. Malamnya pengumuman bahwa dia sudah kelaparan. Jadi bersedekah itu yang paling afdal adalah di tempat yang dibutuhkan. Oleh karenanya di antara salah satu fatwa yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, mufti Arab Saudi saat ini, apa wakaf yang paling baik? Apa wakaf yang paling afdal? Karena fenomena yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, orang berlomba-lomba membeli mushaf lalu diwakafkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Berlomba-lomba beli Quran, mushaf, kemudian diwakafkan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, berharap agar orang membaca dari Al-Quran tersebut lalu dia mendapatkan pahala jariah. Atau yang kedua, banyak sekali orang membeli kursi lipat, kemudian dia wakafkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kursi lipat, jemaah umrah beli, kemudian diwakafkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apa jawaban Syekh Shalih Fauzan? Kata beliau, wakaf yang paling afdal adalah yang paling banyak manfaatnya dan tidak mesti di tanah haram. Yang paling afdal. Kalau dia bisa bermanfaat di tanah haram maka itu baik. Tapi kalau ternyata di tanah haram justru menjadi kurang manfaatnya, karena pada realitanya jemaah, orang yang berwakaf Al-Quran di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Al-Quran tersebut dibatasi. Karena coba bayangkan sehari ada berapa orang jamaah umrah yang masuk. Seandainya satu orang saja beli Al-Quran kemudian dia berwakaf, tentu Masjidil Haram itu isinya adalah Al-Quran semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh pihak Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka ambil itu Al-Quran yang sudah terlampau banyak. Kalau jamaah lihat di setiap rakaat Al-Quran yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu hanya 8 sampai 10 tumpukan. Lebih dari itu mereka akan ambil dan kumpulkan, lalu kemudian dibawa ke tempat lain, atau bahkan hanya disimpan. Kalau nanti rusak baru diletakkan lagi. Kemudian kursi lipat, dan ini banyak sekali kursi lipat, banyak orang berlomba-lomba. Ini baik sekali. Kemudian ketika ada orang yang tidak mampu untuk sholat berdiri, dia bisa manfaatkan menjadi pahala baginya. Tapi banyak sekali kasus karena saking banyak kursi lipat itu dikumpulkan dan dimasukkan di gudang, lalu dibiarkan di situ dalam waktu yang lama, baru nanti kalau ada yang rusak kemudian diganti. Artinya antrinya panjang sekali, manfaatnya lama didapatkan. Maka menurut sebagian para ulama yang paling afdal adalah cari yang tempat membutuhkan di masjid-masjid di kampung halaman kita, di masjid-masjid di Indonesia, di panti asuhan yang membutuhkan Al-Quran, di rumah tahfiz yang membutuhkan Al-Quran, di panti asuhan yang membutuhkan sumur, dibuatkan sumurnya. Maka ini adalah sedekah yang paling afdal. Semakin besar manfaat yang diberikan dari sedekah dan wakaf tersebut, maka semakin besar pula lah pahalanya. Semakin besar pula lah pahalanya. Jadi
Sekali lagi sedekah subuh itu dibolehkan selama dia tidak meyakini harus di satu tempat atau harus di satu waktu, dan bersedekah semakin segera maka itu semakin lebih baik. Baik, itu penekanan terhadap pembahasan kita pada malam Jumat kemarin berkaitan tentang hak milik buah yang menjuntai, dan juga berkaitan tentang sedekah pagi. Yang berkaitan tentang hak milik buah yang menjuntai tadi, jawaban pertama Ana yaitu bahwa buah itu berasal menjadi hak tetangga. Selain itu adalah fatwa sebagai masyayikh dan pendapat Ustaz kita Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Juga ternyata Ana lihat di hukum perdata juga demikian di Indonesia, bahwa buah yang pohon di halaman buah yang jatuh di halaman tetangga itu adalah menjadi hak milik tetangga tersebut. Namun sekali lagi Anda rujuk dari pendapat tersebut dan melihat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah kembali kepada asal pemilik pohon, kecuali jika terjadi sulh atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kita lanjut ke pembahasan kitab Al-Kabair. Al-Kabirah As-Sadisata Asyrata, dosa besar yang ke-16, Ghishul imam ar-ra'iyyata wa dhulmuhu lahum, kecurangan pemimpin dan kezalimannya terhadap yang ia pimpin. Sebelum kita membaca jamaah yang kami muliakan, hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan tentang ini semua, kita bahas dulu siapa itu imam. Baik. Al-imam huwal hakimul a'zam fil balad. Imam di sini maksudnya adalah pemimpin tertinggi di suatu negeri. Sawa'an ibtaddat ruq'atul balad aw kanat saghiratan. Baik negara tersebut luas ataupun negara tersebut kecil. Jadi ukurannya bukan luas negara atau kecilnya. Negara yang luas atau negara yang kecil, maka pemimpin tertinggi di negara tersebut adalah imam. Selama dia muslim. Jadi pertanyaannya, apakah misalnya Vladimir Putin atau Donald Trump adalah imam? Jawabannya tidak. Dia bukan imam karena dia bukan muslim. Dan ini ijma' di kalangan para ulama. Adapun yang disebut dengan al-imam adalah huwal hakimul a'zamul muslim, pemimpin tertinggi yang muslim di suatu negara. Sawa'an ittaddat ruq'atul balad, baik negeri itu luas ataupun saghiratan ataupun kecil. Jadi setiap pemimpin pada suatu negeri yang luas ataupun kecil, maka dia adalah imam. Luas seperti Indonesia, tentu pemimpinnya adalah imam. Kecil seperti Brunei Darussalam, seperti Malaysia, pemimpin yang muslim, maka dia adalah imam. Bahkan misalnya ada negara kecil sekali, Maldives misalnya. Maldives termasuk negara kecil, negara kepulauan. Kemudian pemimpinnya muslim, maka dia adalah imam bagi rakyatnya. Baik. Wa nuwabuhu wa umara'uhu, dan orang-orang yang mewakilinya atau pemimpin-pemimpin yang dia perintahkan untuk memimpin suatu daerah, yatba'unahu fil ahkam, mengikutinya dalam hukum, wa ya'khuduna hukmahu fi ma usnida ilaihi, dan hukumnya sama seperti hukum si pemimpin tersebut dalam perkara yang ditanggungjawabkan ke dia. Misal gubernur, maka dia adalah wakil daripada imam untuk urusan di provinsi. RT adalah, ketua RT adalah wakil daripada imam untuk urusan di daerah RT tersebut, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya dalam suatu kisah
Nabi SAW memutus Khalid bin Walid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Khalid bin Walid suatu hari menjadi pemimpin untuk peperangan. Di suatu peperangan Khalid bin Walid menjadi panglimanya. Faqatala rajulun rajulan. Maka ketika saat itu ada seorang tentara dari kaum muslimin berhasil membunuh seorang kafir di dalam peperangan tersebut. Dan kafir ini kaya raya. Hukum asal dalam peperangan adalah siapa yang berhasil membunuh satu orang, maka harta yang dimiliki oleh orang itu menjadi hak miliknya, menjadi harta rampasan baginya. Kecuali harta yang tidak diketahui, maka itu dikumpulkan lalu dibagikan sesuai dengan kaidah fikih. Jika diketahui harta itu adalah miliknya, dia menunggangi kuda, kemudian dia bawa pedang, lalu berhasil dibunuh oleh salah satu tentara, maka kuda itu dan pedang itu menjadi hak milik yang membunuh tersebut. Ini hukum asalnya. Faqatala rajulun rajulan kana salbuhu katsiran 'aziman. Dia membunuh seorang kaya raya dari orang kafir ini dan dia berhasil mendapatkan salb. Salb itu harta rampasan dari individu. Dia berhasil dapatkan itu. Fa'aba Khalid an yu'tiyahu. Kemudian Khalid menolak, tidak mau mengambil hukum ini. Khalid menolak untuk memberikan semua harta orang tersebut kepada yang membunuh tadi. Li'annahu katsirun wa ra'a annahu la yu'ti liwahidin. Karena harta yang terlalu banyak, lalu dia berpendapat ini tidak layak dikasih hanya untuk satu orang. Lebih baik dibagi karena demi kemaslahatan. Fa usida dzalika al-khabaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kabar tersebut disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Khalid, "Ya Khalid, kenapa engkau tolak untuk memberikan harta itu kepada yang membunuh orang kafir ini?" Lalu kata Khalid, "Fa inni ra'aitu istaghfartuhu ya Rasulullah." Aku melihat harta tersebut terlalu banyak untuk satu orang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak Khalid, berikan harta itu kepada orang tersebut. Walaupun banyak itu hak dia. Ini diantara bentuk keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara bentuk al-wafa, tepat janji, menepati janji. Nah ini juga termasuk jawaban bagi pertanyaan Pak Hikmat di grup ketika ada pertanyaan apa hukum orang yang dia dibayar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dapat pahala jihad? Seperti tentara misalnya, kemudian diutus untuk perang di Gaza. Karena kita ketahui perang di Gaza itu sebagai perang difak, perang membela diri. Maka dalam perang difak, dalam membela diri, ini bagian daripada jihad. Memulai perang, sebagaimana kita sampaikan kemarin, memulai perangnya tidak memenuhi syarat. Tapi ketika musuh sudah terlanjur mengepung, maka ini ijma para ulama, jihadnya syar'i. Karena sudah terlanjur dikepung, maka dia berhak untuk membela diri. Nah dalam hal ini misalnya ada tentara yang diutus oleh pemerintah dan dia sudah digaji, dapat tunjangan, gajinya besar, kemudian dia perang, apakah dia otomatis pahala jihadnya hilang? Jawabannya belum tentu, karena tergantung niat. Sama seperti ustadz atau guru yang mengajar di sekolah, ketika dia digaji, apakah berarti pahala mengajarnya hilang? Belum tentu. Jika niatnya satu-satunya adalah harta tersebut, maka harta itulah yang menggantikan pahalanya. Tapi jika harta itu adalah motivasi bagi dia, maka dia tetap mendapatkan pahala keutamaan mengajarkan kebaikan. Begitu juga dengan penuntut ilmu. Misalnya mahasiswa di Saudi mendapatkan beasiswa, kemudian uang sakunya besar. Jika yang dia harapkan adalah uang saku tersebut, hanya itu yang dia inginkan, maka dia tidak mendapatkan pahala menuntut ilmunya. Tapi jika dia menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, lalu dia jadikan itu motivasi, maka dia dapat pahala menuntut ilmu. Sama dalam hal ini, kenapa ada pembagian harta rampasan perang sebagai motivasi bagi para sahabat? Dan kita semua sepakat, semua sahabat niatnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kata Khalid,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktif, berikan haknya, berikan haknya. Ketika mendengar itu, ada seorang sahabat yang menyampaikan kabar ini kepada Nabi. Fasami'ahu, kemudian orang yang tadi menyampaikan kabar ini kepada Nabi mendengar ucapan Nabi ini, lalu apa kata orang ini kepada Khalid? Lalu dia lihat ke Khalid, apa kata dia? Alam aqul lak, alam aqul lak, bukankah aku sudah bilang? Jadi seakan-akan orang ini bilang kepada Khalid, wahai Khalid, kan sudah ku nasihati, itu hak milik orang yang membunuh. Lalu wajah ekspresi orang ini mengecilkan Khalid. Ekspresi orang atau sahabat, dalam riwayatnya tidak disebutkan siapa sahabatnya, mengecilkan Khalid atas kebijakan yang dia lakukan. Ternyata kebijakan ini tidak disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata salah di pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini memandang Khalid dengan pandangan yang agak rendah. Sahabat ini, alam aku lak, bukankah aku sudah bilang kepada wahai Khalid? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini syahid atau saksi dari pembahasan kita. Hal antum tarikuna li umarai, hal antum tarikuna li umarai, tidakkah kalian biarkan saja orang-orang yang menjadi pemimpin yang aku amanahi untuk bersikap? Maksudnya jangan remehkan. Namanya manusia biasa salah, tapi tolong jangan diremehkan, jangan direndahkan, karena dia adalah umarai, dia adalah pemimpin yang aku amanahkan. Artinya semua orang yang mendapatkan amanah dari pemimpin yang paling tinggi, maka dia dihukumi seperti pemimpin tersebut. Gubernur, dia mendapat hukum seperti presiden dalam lingkup provinsi. Wali kota, dia juga mendapat amanah dan hukum seperti presiden dalam lingkup kota. Bupati, dia mendapatkan lingkup kabupaten dan seterusnya. Baik. Nah, pembahasan kita adalah kecurangan pemimpin terhadap yang dipimpin, kecurangan dan kezaliman pemimpin terhadap yang dipimpin. Fayadkhulu fi hadhihi al-qadhiyyah. Pembahasan ini tidak hanya tentang pemimpin tertinggi yaitu presiden atau raja atau khalifah, maka dia masuk kullu man istur'iyya ra'iyatan walau qallat. Ini harus digarisbawahi. Pembahasan ini masuk dalam setiap orang yang diberikan amanah kepemimpinan wa in qallat, walaupun yang dia pimpin sedikit. Pembahasan ini masuk kepada laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Pembahasan ini masuk kepada istri yang menjadi penanggung jawab rumah dan harta suaminya. Pembahasan ini masuk kepada manajer perusahaan yang diamanahi pekerjaan. Pembahasan ini termasuk kepada karyawan yang diamanahi untuk menjaga toko atau perusahaan atau tempat dia bekerja. Jadi pembahasan ini tidak hanya mencakup pemimpin a'zam saja, pemimpin tertinggi, dia masuk ke dalam semua atau setiap orang yang diberikan amanah kepemimpinan. Jika dia berbuat zalim atau curang terhadap yang dia pimpin, maka dia telah melakukan salah satu dosa yang besar. Maka dia telah melakukan salah satu dosa yang besar. Baik. Al-Imamul A'zam, kembali lagi kepada pembahasan tentang pemimpin yang paling besar. Qala Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, wa qala Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, Al-Imamul A'zam nasbuhu fardun muakkadun. Imam paling tinggi itu hukum mengangkatnya adalah wajib. Hukum mengangkat imam atau pemimpin adalah wajib. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW dikuburkan tidak langsung,
dalam riwayat disebutkan 3 hari, dalam riwayat disebutkan 4 hari, adalah menunggu penentuan siapa yang menjadi pemimpin. Karena umat ini tidak boleh kosong dari kepemimpinan, maka nasbuhu, mengangkatnya, hukumnya fardhu muakkad, hukumnya wajib dan ditekankan. Wal wafa'u bi bai'atihi salamatun min hayatil jahiliyah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga mengatakan, dan setia dengan berbaiat kepadanya, berbaiat kepada pemimpin ini artinya loyal terhadap kebijakan yang tidak mengandung maksiat, taat terhadap perintahnya yang tidak mengandung maksiat, adalah keselamatan dari hidup yang jahiliyah. Sebagaimana kita ketahui, siapa yang meninggal dunia walaysa ala unuqihi bai'ah, yang tidak memiliki baiat pada dirinya, maka dia bisa wafat dalam keadaan jahiliyah. Baik. Wa wujuduhu khairun, dan keberadaan pemimpin ini jamaah, pemimpin tertinggi ini lebih baik, barran kana aw fajiran, baik pemimpin ini pemimpin yang soleh atau pemimpin yang tidak soleh, baik pemimpin yang soleh atau pemimpin tidak soleh, keberadaannya lebih baik. Tentu keberadaan pemimpin yang soleh itu lebih baik daripada pemimpin yang tidak soleh. Tapi dibandingkan tidak ada pemimpin, pemimpin yang tidak soleh jauh lebih baik. Pemimpin yang tidak soleh, dia ada dan dia muslim, itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Maka kita lihat jamaah hadirin yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, ketika dulu Saddam Hussein dijatuhkan, Hosni Mubarak dijatuhkan, keberadaan mereka memang dalam tanda kutip membuat masyarakat resah dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi begitu dia jatuh, penderitaan masyarakatnya sampai sekarang masih terasa. Ketika Saddam Hussein dijatuhkan, penderitaan masyarakat sampai hari ini masih terasa. Sampai hari ini, karena efeknya sangat luar biasa. Begitupun dengan ketika Hosni Mubarak dijatuhkan dan lain sebagainya. Efeknya akan panjang. Oleh karenanya Islam itu tidak memandang suatu kebijakan secara prematur, visioner, jangka panjang yang dilihat dalam agama kita. Oleh karena para masyayikh kita selalu mengingatkan agar kita harus sabar, karena keberadaan pemimpin itu jauh lebih baik daripada kosong dari kepemimpinan. Kita lihat kondisi di Sudan saat ini. Di Sudan saat ini pembunuhan sudah menjadi hal yang biasa saja. Dibunuh, satu kampung habis dibunuh. Kenapa? Karena pemimpinnya mau dijatuhkan, mau digulingkan. Akhirnya tidak ada pemimpin tertinggi. Terjadi sengketa antara pihak militer dan pemimpin resmi. Ini oleh karenanya, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan perkara fikih. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pemimpin muslim meskipun dia tidak taat kepada Allah, maka keberadaannya lebih baik daripada tidak adanya pemimpin. Lebih baik daripada tidak adanya pemimpin. Karena ada yang mengatur, bayangkan seandainya nggak ada pemimpin. Siapa yang mau mengatur negara? Siapa yang mau saudara? Semua pencuri akan bermunculan, berebut. Maka dengan adanya pemimpin itu lebih baik. Dan ini ijma' dari kalangan para salaf dan menjadi bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang membedakan antara kita dengan Khawarij. Ini yang membedakan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Khawarij, Karena orang Khawarij melihat setiap pemimpin yang tidak taat kepada Allah, semua pemimpin yang fajir, ada kemaksiatan pada dirinya, maka pemimpin itu kafir. Ini akidah Khawarij, akidah sesat. Maka dia akan mengkafirkan seluruh pemimpin yang ada di dunia. Kalau dia kafirkan pemimpinnya, maka rakyat yang berbaiat kepada pemimpin itu juga ikut. Ini akidah Khawarij. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Pemimpin adalah manusia, kadang berdosa, kadang berpahala, kadang taat, kadang bermaksiat. Di taatnya kita ikuti, di maksiatnya kita nasihati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaikinya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlussunnah
wal jamaah. Baik. Wa kaunuhu adlan aw ja'iran, barran aw fajiran. Keadaannya yang adil atau tidak adil. Misalnya ada ketidakadilan menurut kita. Kadang pendapat adil tidak adil ini di masyarakat subjektif. Bisa jadi kebijakannya adalah adil. Barran aw fajiran, soleh atau tidak soleh. La yu'athiru fi haqqihi 'ala ar-ra'iyyah. Tidak mengurangi hak pemimpin terhadap rakyatnya. Mutlaqan, secara umum. Artinya, jemaah yang kami muliakan, madama musliman, selama pemimpin itu muslim, maka dia punya hak untuk as-sam'u wa ta'ah. Kita dengarkan dan kita taati. Untuk perkara ma'ruf, untuk perkara yang baik, untuk perkara selain maksiat. Dia punya hak as-sam'u wa ta'ah. Dia punya hak untuk dijaga haibahnya. Maka saya ulangi lagi bahwa pemimpin bolehkah dinasihati? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Bolehkah dinasihati di depan orang? Boleh, tapi di dalam forum. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam riwayat Umar, ketika ada seorang wanita mengajukan protesnya kepada Umar, engkau punya 2 baju dapat dari Yaman, sedangkan kami hanya 1. Tolong sampaikan dari mana asal usul baju itu. Apakah boleh? Jawabnya boleh kalau di satu forum. Jadi kalau misalnya ada pemimpin, dia mengumpulkan masyarakat, dia datang, di situ masyarakat boleh mengajukan semua keluh kesahnya, tidak ada masalah. Jadi sampaikan semuanya. Misalnya presiden datang di tempat bencana, lalu kemudian berkumpul masyarakat di situ di hadapan presiden, dan kemudian presiden mendengarkan aspirasi daripada masyarakatnya, maka ini boleh, tidak masalah. Sampaikan, tentunya dengan adab dan menjaga haibah dan wibawa pemimpin tersebut. Ini bagian daripada akidah kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Namun wa qawluhu imaman, ini perlu kita lanjutkan. Namun kondisinya menjabat sebagai imam la yukhrijuhu an kaunihi 'abdan, tidak membuat dia keluar dari menjadi seorang hamba. Walaupun dia presiden, walaupun dia raja, walaupun dia khalifah, maka dia tetaplah hamba Allah, 'abdan min 'ibadillah. Fayajibu 'alaihi an yuti Allah, maka dia wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahrumu 'alaihi an ya'si Allah, dan haram baginya bermaksiat kepada Allah. Wa huwa kasairin nas fi hadhihi dunya, dia sama seperti kita di dunia ini. Menjadi pemimpin bukan berarti dia boleh bermaksiat. Menjadi pemimpin bukan berarti dia boleh zalim. Menjadi pemimpin bukan berarti dia boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menjadi pemimpin bukan berarti dia boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Pemimpin adalah tetap manusia, maka dia wajib taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa min akbariz dzunub, dan di antara dosa yang paling besar yang dilakukan oleh pemimpin adalah al-ghish, yaitu curang dan kezaliman. Baik. Mari kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman kezaliman dan kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Sesungguhnya jalan keburukan hanya kepada orang-orang yang zalim terhadap manusia dan melampaui batas di dunia tanpa hak. Dalam hal ini termasuk pemimpin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, labisa ma kanu yaf'alun." Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Itulah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Maksudnya, jika ada pemimpin yang berbuat atau tidak mencegah kemungkaran di suatu negaranya,
atau di suatu daerahnya, atau kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya melakukan maksiat, maka dia termasuk ke dalam ayat ini. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Salah satunya kata Nabi SAW, salah satunya adalah ad-dayyus. Dayyus. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mad dayyus?" Apa itu dayyus? Man la ghirata lahu li ahlihi. Orang yang tidak memiliki ghirah, kecemburuan, amarah terhadap keluarganya kalau melakukan maksiat. Anak kita melakukan maksiat, kita biarkan, dayyus. Istri kita menampakkan aurat, kita biarkan, dayyus. Anak kita tidak berhijab keluar wanita, dayyus. Anak kita laki-laki senang mendengarkan musik, kita biarkan, dayyus. Maka kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dalam mencegah mereka berbuat maksiat, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan dia tergolong ke dalam ad-dayyus. Dayyus. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun." Janganlah kalian menyangka bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Ini perlu didefinisikan ya. Apa itu zalim? Az-zulmu, kezaliman adalah adamu wad'i syai'in fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassu lahu. Tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang sudah ditentukan. Tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang sudah ditentukan. Ini satu. Yang kedua, wa adamu i'ta'i haqqin wajibin li dhi haqqin. Dan tidak memberikan hak yang wajib kepada pemilik hak tersebut. Ini adalah zalim. Au ziyadatun ala wajhin ghairi adlin. Atau menambahkan lebih dari hak wajib tapi tidak adil. Ini 3 kezaliman. Jadi ternyata kezaliman itu bukan hanya tidak memberikan hak berlebih. Kalau dia tidak adil juga zalim. Maksudnya bagaimana? Yang pertama sudah jelas. Ada wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang antara zalim misalnya, harusnya mata kita diberikan hak untuk tidur dari misalnya jam 10. Lalu tanpa ada keperluan kita tidur jam 2. Kita menggunakan mata kita tidak di waktunya, maka dia adalah zalim terhadap mata kita, terhadap diri kita. Istri harusnya taat kepada suami, dia meletakkan taatnya kepada suaminya. Lalu dia tidak taat kepada suami, maka itu adalah bagian daripada kezaliman. Suami harusnya menafkahi istri, lalu dia tidak berikan, maka ini juga adalah kezaliman. Dia tidak memberikan hak kepada pemilik. Atau memberikan hak yang berlebih dari yang wajib, tidak dengan cara yang adil, juga zalim. Contoh, kita punya anak ada 4. Nafkah wajibnya jelas. Lalu anak pertama diberikan lebih daripada yang wajib, anak kedua tidak. Maka ini adalah zalim. Walaupun dia sudah berikan yang wajib, lalu dia berikan lebih dari wajib, maka yang lebih dari wajib kalau tidak caranya adil, maka dia zalim kepada anak yang lain. Maka jemaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, kepada anak itu cara adil orang tua kepada anak adalah at-tasawi. Hukum asalnya kita wajib sama berbuat kepada anak. Hukum wajibnya sama. Artinya kalau anak yang pertama kita kasih mainan sepeda, misalnya kita belikan sepeda di usianya 5 tahun, maka anak kedua ketika kita mampu, kita juga wajib berikan anak tersebut mainan sepeda di usia 5 tahun. Ini perlu kita perhatikan. Ketika anak pertama kita
berikan dia misalnya kita sekolahkan di sekolah yang bagus, SD yang bagus, maka anak kedua juga wajib disekolahkan dengan sekolah yang bagus, dengan kualitas yang sama ketika kita mampu, tentunya ketika kita mampu. Jika kita mampu, maka kita wajib berlaku sama. Adil kepada anak artinya sama, ya. Ini perlu dicatat. Adil kepada anak itu artinya sama. Ini definisi adil kepada anak. Jika kita memberikan sesuatu di luar atau lebih dari hak wajibnya di salah satu anak dan tidak diberikan kepada anak yang lain, maka ini zalim. Jika ada laki-laki punya istri lebih dari satu, istri pertama dia kasih rumah, istri kedua dia kontrakan, maka ini, dan kontrakannya di kontrakan tidak masalah, tapi kontrakannya misalnya tidak lebih baik daripada rumah istri pertama, maka ini adalah zalim, tidak adil. Istri kedua dia belikan mobil, istri pertama tidak dia berikan mobil, maka ini adalah zalim. Walaupun istri pertama dia berikan hak wajibnya, dia berikan nafkahnya, dia berikan sandang pangan papannya, tapi ketika dia berbuat lebih kepada salah satu istri yang lain dan tidak dia berbuat sama kepada istri yang lain, maka dia adalah zalim. Maka di antara syarat orang kalau berpoligami, ya dia harus punya kemampuan. Dia harus punya kemampuan. Kalau dia punya rumah, dia harus punya kesiapan untuk menyiapkan rumah yang kedua untuk istri yang kedua. Nggak boleh disatukan dalam satu rumah, karena ini akan mengakibatkan kepada kezaliman. Baik, siap Pak Bos. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat ghish, apa itu ghish? Ghish huwa adamun nushi, tidak jujur. Tidak jujur, tidak adil. Ini makna ghish. Wa adamus sa'i fil aslah, dan tidak berusaha untuk berbuat yang paling baik ma'al qudrah, padahal dia mampu. Ini perlu dicatat. Ini nanti masuk ke dalam pedagang juga di sini. Wa adamus sa'i fil islah, dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki. Ini makna ghish. Baik. Kewajiban seorang pemimpin yang diamanahi kepemimpinan adalah berusaha melakukan yang paling aslah, yang paling besar maslahatnya. Ketika ada pemimpin diamanahi kepemimpinan, dia bisa melakukan suatu perkara yang paling besar maslahatnya dan tidak dia lakukan, maka dia masuk ke dalam ghish. Contoh, ketika ada, anggaplah presiden, dia bisa melakukan kebijakan yang mana kebijakan ini akan mendatangkan maslahat yang sangat besar kepada masyarakatnya, lalu tidak dia lakukan, maka dia telah melakukan kecurangan. Kepala rumah tangga, dia bisa melakukan kemaslahatan yang besar untuk rumah tangganya. Misal dia bisa buat aturan, di rumah ini tidak boleh ada musik, di rumah ini wajib sholat berjamaah laki-laki, lalu tidak dia lakukan padahal dia mampu melakukan itu, maka dia masuk ke dalam ghish. Siapa yang berkata demikian? Para ulama. Di antaranya guru kita Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, Imam Masjid Kuba dan ulama di Masjid Nabawi. Ini bagian daripada ghish. Orang yang bisa melakukan perkara yang mendatangkan maslahat yang besar lalu dengan sengaja tidak dia lakukan padahal dia mampu, maka ini termasuk ke dalam ghish. Di antaranya adalah ketika orang diamanahi untuk menjadi pedagang, lalu dia berjualan, dia mampu memberikan kualitas barang yang paling baik dengan harga yang sama, lalu tidak dia berikan dengan sengaja, maka ini ghish. Contoh, ada pedagang jeruk, dia bisa berikan kepada pembeli ini jeruk yang paling bagus, tapi sengaja dia pilih yang jelek lalu dia berikan kepada
pembeli, maka ini ghish dan dia termasuk dosa besar. Maka ini adalah ghish dan termasuk dosa besar. Maka jemaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, belakangan kadang kita sering mendengar ada istilah orang yang bekerja kemudian dikatakan udah jangan terlalu baguslah kerja nanti, adalah bahasa-bahasa ini tidak boleh. Justru harusnya totalitas. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah itu cinta jika salah seorang di antara kalian bekerja dia itqan, tekun. Jadi tekun itu bahasa Arab, berasal daripada itqan. Allah cinta kalau salah seorang di antara kalian beramal, dia tekun, totalitas. Nah, kalau tidak suka di pekerjaan itu, berhenti. Pilihan cuma itu, totalitas atau berhenti. Jangan setengah-setengah. Dalam agama kita, kalau kita masuk ke suatu perbuatan, jika ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka lakukanlah dengan totalitas, dengan tekun. Apa makna itqan? Totalitas, berintegritas, jujur, ini tekun. Jadi jangan sampai kita berkhianat di tempat kita bekerja. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap rakyat kita. Karyawan siapa rakyatnya? Atas rakyatnya, amanah rakyatnya. Job desk itu rakyat dia, itu rakyat dia, itu yang wajib dia jaga. Jadi dari hal perkara yang kecil sekalipun, jika dia mampu melakukan pekerjaan, misal dia bisa bekerja, lalu dengan pekerjaan ini misalnya perusahaan bisa mendatangkan untung yang halal, lalu sengaja tidak dia lakukan, maka ini termasuk dalam ghish. Sengaja tidak lakukan. Misalnya dia dalam suatu perusahaan dia sebagai marketing, dia bisa closing, dia bisa closing salah satu customer ini, calon customer dia bisa closing, lalu sengaja tidak dia closing, tidak maksimal dia bekerja, akhirnya customer pergi, dia tidak jadi membeli produk yang di tempat dia bekerja tersebut, makin termasuk dalam ghish dan kezaliman. Ini masuk dalam ghish dan kezaliman. Maka sekali lagi, salah satu perbuatan zalim dan ghish yang dilakukan oleh pemimpin adalah adamu fi'lil aslah, tidak melakukan perbuatan yang paling besar mendatangkan manfaat padahal dia mampu, padahal dia bisa, sengaja dia tinggalkan, maka ini termasuk ke dalam ghish, ke dalam kezaliman. Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Hadis ini muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang banyak pada hari kiamat. Makna kegelapan di sini para ulama memaknainya khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Yang pertama, makna kegelapan di sini adalah az-zulmul haqiqiyyu, kezaliman yang hakiki. Maksudnya, pada hari kiamat orang yang zalim tidak bisa melihat apapun, gelap pandangannya, tidak bisa melihat apapun, pandangannya gelap di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan dia diselimuti rasa ketakutan. Ini pendapat yang pertama. Az-zulmu zulumatun, kezaliman adalah kegelapan yang banyak pada hari kiamat. Apa makna kegelapan? Kegelapan hakiki. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, makna kegelapan di sini adalah asyadaidu wal garaibu al-muta'addidatu. Kondisi sulit, kondisi mencekam dan menakutkan yang terjadi berulang-ulang. Yang mana yang rajih dari dua pendapat ini? Makna kegelapan keduanya benar. Di hari kiamat dia akan sangat butuh kepada cahaya dari Allah Azza wa Jalla, tapi justru matanya gelap. Dia butuh untuk mencari orang yang pernah dia zalimi, tapi matanya gelap, tidak bisa melihat. Dan yang kedua, kondisinya akan sangat sulit, susah dan berat. Baik, terakhir jemaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan di hadis-hadis berikutnya. Sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin.
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Baik. Bagaimana dengan laki-laki yang sendiri atau perempuan yang belum menikah, tidak ada yang dia pimpin, maka dia memimpin dirinya sendiri. Setiap kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya, dia akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Apa bentuk kezaliman terhadap diri sendiri? Maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian dengan melakukan kemaksiatan. Dan di antara zalim adalah tidak memberikan hak pada diri atau melukai diri sendiri. Ini adalah bentuk kezaliman. Sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan, fa'ati kulli haqqin haqqah. Berikanlah setiap pemilik hak haknya. Hak mata untuk tidur, hak badan untuk istirahat. Ketika kita bekerja, yang saya sampaikan tadi adalah kita harus totalitas, bukan berarti kita diperbolehkan dalam agama Islam untuk menjadi orang yang workaholic, berlebihan dalam bekerja. Akhirnya tidak memiliki waktu untuk istirahat. Akhirnya ada yang sampai jantungan, meninggal dunia ketika di pekerjaan, saking sibuknya dengan pekerjaannya. Ini juga tidak dianjurkan di dalam agama kita. Berikan hak istirahat kepada tubuh kita. Karena banyak sekali kasus, misalnya ada kita, semoga Allah SWT merahmati akhwat tersebut, beliau mengerjakan tes skripsi lalu tidur sampai jam 3 berapa malam, kemudian meninggal dunia. Kasihan. Maka berikanlah kepada badan kita hak. Berikan kepada badan kita. Di antara kezaliman terhadap badan adalah kemaksiatan, dan di antara kemaksiatan itu yang paling banyak kita lihat adalah berokok. Orang yang merokok itu zalim terhadap dirinya. Dia menyakiti dirinya sendiri dengan perbuatan itu, dan dia akan dihisab pada hari kiamat. Dia akan dipertanyakan terhadap kepemimpinannya, terhadap badannya. Jadi sebagai penutup, semua orang yang diberikan kepemimpinan lalu dia berbuat curang terhadap kepemimpinannya, maka dia adalah zalim dan murtakibun lil kabirati minal kabair, pelaku salah satu dosa besar. Semakin besar kepemimpinan yang dia tanggung jawabi, semakin besar dosa kezaliman yang dia lakukan. Presiden yang zalim, maka presiden itu besar dosanya. Gubernur yang zalim, gubernur itu besar dosanya. Keluarga yang zalim atau kepala keluarga yang zalim, maka dia besar dosanya. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, jemaah yang kami muliakan, ketika kita membiarkan perkara haram masuk ke dalam rumah kita, walaupun kita soleh, maka kita zalim. Kita soleh 5 waktu, tahajud, puasa Senin Kamis, puasa Daud, tapi kita biarkan maksiat masuk ke dalam rumah kita, maka kita telah berbuat zalim sebagai pemimpin dan masuk ke dalam murtakibul kabirah. Kita biarkan hal-hal yang haram ada di rumah kita. Kita biarkan hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita masuk ke dalam rumah kita, maka ini adalah perbuatan kezaliman. Walaupun kita soleh, walaupun kita taat kepada Allah, maka kita termasuk ke dalam kezaliman yang bagian daripada salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita mulailah dari diri kita untuk berbuat adil. Karena sesungguhnya pemimpin tertinggi itu berasal dari rakyat. Ketika kita berusaha adil, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemimpin yang adil. Kita doakan yang baik-baik kepada pemimpin kita. Bila ada kekurangannya, kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki. Dan jika kita punya koneksi untuk bisa berikan nasihat, kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ada urusan dia, kemaksiatan yang dia lakukan, itu adalah hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu kabar yang Anda sangat bahagia mendengarnya adalah ketika Presiden mengeluarkan perpres tentang ancaman non-terorisme, yaitu LGBT. Secara resmi di Indonesia sekarang LGBT adalah termasuk ancaman non-terorisme. Alhamdulillah, ini nikmat. Indonesia sudah mengeluarkan itu. Alhamdulillah. Semoga hukum Allah Subhanahu Wa Taala pelan-pelan bisa didirikan dan negeri kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin
taat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Marus. Ya. Oke, Ustaz, tadi kan dibahas tentang adil. Nah, ini ceritanya tentang sebuah perusahaan. Perusahaan itu mempunyai lapis-lapis tingkatan jabatan ya. Nah, jadi misalnya tingkatan pertama, di bawahnya ada 3 orang, dan di bawah 3 orang itu ada 20. Ketika mendapatkan sebuah achievement, yang tingkat pertama itu ibaratnya memberikan bonus hadiah kepada 3 orang di bawahnya. Nah, tapi untuk yang di bawahnya lagi itu tidak dapat apa-apa. Apakah itu termasuk tidak adil atau tidak proporsional atau bagaimana Ustaz? Karena secara budget mungkin hanya memikirkan di level yang bawah, yang 3 orang itu aja ya, bukan sampai ke bawah. Bahkan mungkin ada selentingan di bawah yang wah, cuma kerja ya, berbos atas doang. Kayak gitu. Baik, jazakumullahu khairan. Yang tidak boleh itu kalau satu level salah satunya dikasih yang lain tidak. Itu yang zalim. Manajer, superintendent, karyawan misalnya. Karena manajer melihat superintendent ini kerjanya bagus, kemudian dia bisa memanage karyawannya dan dapat pencapaian yang baik, kemudian manajer memberikan hadiah, bonus atau apa namanya kepada superintendent ini, lalu dia tidak memberikan kepada bawahan, maka ini tidak zalim karena beda level. Kecuali superintendent misalnya, ini kerja sama semuanya, bawahannya dikasih salah satunya saja, padahal kerjanya sama, dikasih salah satu, maka ini zalim. Kecuali kalau ada pernyataan dari awal, siapa yang paling bagus kualitas pekerjaannya maka akan dapat hadiah. Tentu ini fastabiqul bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu kalau sama rata pekerjaannya, sebagian dapat hadiah, sebagian lagi tidak, maka ini zalim. Dan dia di level yang sama. Kalau levelnya berbeda, ini tidak menjadi masalah insyaallah. Karena beda level, Allah a'lam bishawab. Misalnya saya punya HRT di rumah, apakah HRT itu bagian dari kepemimpinan saya? Misalnya dia tidak pakai aurat, terus tidak sholat, apakah saya bertanggung jawab terhadap maksiatnya? Baik, jawabannya iya Pak. Semua kita, makanya dalam tadi teks disebutkan manistur ra'iyatan, siapa yang diberikan amanah untuk ra'i itu artinya kalau dalam bahasa Arab secara luar bahasa artinya mengembala. Jadi kalau bisa kita pahami, orang yang masuk ke dalam tanggung jawab kita, maka dia juga kita tanggung jawabi dari sisi ibadah. Bos yang punya karyawan, karyawannya tanggung jawab dia. Kepala rumah tangga yang punya pembantu ART di rumahnya, maka ART itu adalah tanggung jawab dia selama dia bekerja. Kalau dia keluar sudah bukan lagi tanggung jawabnya. Ketika dia berada di rumah, maka wajib bagi pemimpin itu membuat aturan agar dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, atau diingatkan untuk sholat. Kalau ternyata dia diam-diam tidak sholat, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita adalah membuat kebijakan. Maka kalau kita punya karyawan di tempat di usaha kita, di rumah makan kita buat aturan, harus buat aturan tertulis. Kalau urusan setelah itu dia tidak taati, kita sudah selesai takut ya. Maka membantu termasuk dari bagian tersebut. Kalau seandainya ada tamu ke rumah kita atau siapapun saudara menginap di situ, nah kebetulan dia tidak mengikuti saya, misalnya dia makan bareng kita tapi nggak menutup aurat, terus dia ternyata di kamar dengerin musik, apakah itu juga tanggung jawab kita sebagai tuan? Seharusnya iya Pak. Iya, karena rumah itu adalah area kekuasaan kita, teritorial kita. Rumah itu adalah kekuasaan kita. Ketika ada yang masuk ke dalam rumah kita punya aturan. Kita sampaikan di sini, maaf ya, kita nggak boleh dengar musik, nggak boleh merokok ya misalnya. Tapi kalau urusan setelah itu dia dengar musik,
Itu tanggung jawab dia kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Diam-diam dia mendengarkan musik, itu urusan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam hal aurat. Jangan kita biarkan orang yang bertamu ke rumah kita dan dia bukan mahram lalu makan semeja dengan kita, dia buka aurat di hadapan kita, di hadapan anak kita. Ini nggak boleh. Kita harus ingatkan kalau tutup auratnya. Ini demi kebaikan kita bersama supaya kami nyaman juga kalau tutup auratnya. Tapi kalau setelah itu dia diam-diam buka aurat, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kita adalah kuasa kita. Rumah kita adalah kuasa kita. Siapa yang masuk ke dalam rumah kita, dia harus ikuti aturan kita. Kalau seperti kita umroh, kita ikuti aturan di Arab Saudi karena itu bukan rumah kita. Kita ikuti aturannya. Jadi kita punya aturan di rumah kita. Siapa yang datang ke rumah misalnya, kecuali kalau mungkin hanya hampir sebentar. Misalnya ada ibu-ibu datang mau ketemu seorang istri kita, kondisi dia tidak berhijab, hampir sebentar. Dia tidak menginap, kemudian ngobrol sebentar, maka tidak masalah. Tapi kalau sampai menginap, maka dia bagian daripada rumah tersebut. Allah a'lam bishawab. Terkait tadi yang pertama mengenai pohon tadi, itu kan kalau pohon Pak, kalau ayam gimana Pak? Masuk ke rumah kita, bertelur lagi di situ. Gimana Pak? Menarik ini. Enaknya disembelih ya, Pak. Ya, tetap milik yang punya Pak. Tapi kita punya hak untuk meminta dia agar ayamnya jangan berkeliaran. Dan orang itu wajib memenuhi permintaan kita. Wajib. Seandainya dia tidak penuhnya, kita boleh bawa ke RT. Pak, ini nggak benar nih, ayamnya masuk rumah saya, buang kotoran rumah saya, bertelur bahkan rumah saya, itu telurnya diikat pula sama yang punya. Boleh kita ajukan, itu hak kita Pak. Tapi apakah itu otomatis jadi milik kita? Enggak. Tidak otomatis jadi milik kita. Kecuali kalau yang punya mengizinkan. Allah a'lam bishawab. Tapi benar loh, kejadian bertelur itu pernah terjadi. Jadi memang harapan punya rumah ayah itu kan lumayan besar. Ayam tetangga tuh Masuk. ternyata bikin gitu ya, dia bikin kandang sendiri lah gitu dan bertelur. Nah, sempat sih waktu itu bingung karena ini telur siapa gitu kan, ternyata telur ayam tetangga. Ya, bingung nih, ini mau dikasih telurnya tapi jadi tempat kita. Tapi akhirnya kita kasih tahu bahwa ini ayamnya bertelur. Oh iya, terima kasih, mau kasih doang didadarin kayak gitu. Itu tetap miliknya. Iya, itu tetap milik. Siap. Yang punya. Tetap milik yang punya. Jangan bertelur lagi. Sudah Mah? Cukup ya? Baik, saya mau khairan dan kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.